Ibu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa yang memberkati kami, dan pagi ini Tuhan akan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kuasai pikiran hati kami Bapa Roh Kudus, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 8 sampai 11. Demikian bunyinya. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita membaca surat Petrus ini, banyak sekali berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus yang melayani Tuhan. Dan kita banyak juga melihat dan mendengar ada sebagian saudara-saudara kita telah memperoleh keadilan yang menyakitkan, korban dari ketidakadilan dari orang-orang yang membenci pengikut Kristus yang tidak percaya. Nah, saudaraku yang kekasih, surat Petrus ini dahulu disampaikan kepada orang-orang yang menderita di sekitar wilayah utara Asia Kecil dan juga di wilayah Roma waktu pemerintahan Kaisar Nero, di mana orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus sangat mengalami penderitaan yang sadis dan kekejaman orang-orang yang tidak percaya. Surat ini juga saudaraku sampai kepada kita. Orang Kristen, pengikut Kristus, orang percaya tidak akan luput juga dari kesusahan, penderitaan, penganiayaan, kebencian dari orang-orang yang tidak mau menerima Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, surat ini juga sampai kepada kita di masa kini. Dikatakan supaya kita dapat menguasai diri, dapat tenang, dan dapat berdoa. Itulah hidup orang Kristen yang patut dirasakan oleh banyak orang di sekitar kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya, saudara, kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kasih karunia yang telah kita peroleh dari Tuhan telah memberikan kita kekuatan untuk boleh melayani Tuhan, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang mengalami keputusasaan di dalam menghadapi penderitaan, pergumulan, dan lain-lainnya. Terlebih sekarang ini saudaraku yang kekasih, kita sedang melihat dan merasakan juga orang-orang di sekitar kita sedang kebingungan, bahkan sedang ditakuti, disertai dengan rasa takut. Saudara, ini adalah tugas kita sebagai pelayan Tuhan. Dikatakan di dalam Sabda Bina Umat, tema kita adalah penguasaan diri di dalam melayani. Saya yakin dan percaya kita semua pelayan Tuhan. Apa yang kita rasakan setelah kita berubah, setelah kita tidak lagi memikul pergumulan kita sendiri, karena Yesus telah memikulnya. Kita sudah praktekkan bahwa setiap yang kita alami tidak ada yang tidak selesai di tangan Tuhan Yesus. Tentu kita memiliki kerinduan agar setiap orang juga benar-benar melepaskan kepercayaan kepada yang sia-sia, yang tidak ada jawaban, dan juga melepaskan pengandalan diri, tapi bergaul akrab dengan Tuhan. Bagaimana bisa bergaul akrab dengan Tuhan?
yang diminta dari Tuhan kepada kita, supaya kita berdoa dan doa kita sampai kepada Tuhan. Kita tidak ada memiliki penghalang doa. Apa penghalang doa, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Adalah dosa. Kita tidak boleh bohong. Kita juga jangan munafik. Dosa masih terus berjalan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan orang yang merendahkan hati di kaki Tuhan dan mengaku dosanya dan mengundang Roh Kudus mendiami hatinya, sehingga dia menjadi satu rumah Allah, baik roh Allah, saya yakin dan percaya kita akan mengalami perubahan sikap, perubahan hati yang luar biasa. Sekalipun seberat apa tantangan yang kita hadapi, karena kehadiran Bapa di dalam kehidupan kita, kita tenang menghadapinya. Dan kita harus mempergunakan ketenangan ini juga untuk banyak berdoa. Apalagi di situasi sekarang, kita banyak melihat, mendengar keluh kesah dari saudara-saudara kita. Saya juga secara pribadi, tetapi keluhan, pergumulan, kebutuhan yang kita butuhkan, baik juga ketakutan yang harus kita singkirkan, semua itu hanya ada jawaban di dalam Tuhan Yesus. Melalui apa, Bapak Ibu Saudaraku? Melalui doa. Oleh karena itu, mari kita, Bapak Ibu Saudara, kita bertobat sungguh-sungguh, mengaku dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil dan menyucikan segala pelanggaran kita. Kita dengan rendah hati di kaki Tuhan, menyerahkan hidup kita. Tidak sanggup kita menjalani kehidupan ini. Tidak sanggup kita menyelesaikan persoalan kita. Tidak sanggup kita menikmati berkat-berkat yang bisa juga kita nikmati tanpa Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tugas kita sebagai orang Kristen, hidup orang Kristen, bagaimana saudaraku? Harus menjadi garam yang dapat dirasakan banyak orang. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kebaikan, kita dituntut juga yang terutama menyampaikan kasih. Kasih yang bagaimana yang akan kita sampaikan, Bapak Ibu Saudara? Pada saat saya berubah, saudara berubah, tentu kita memperoleh kasih yang agape, kasih yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus atas kematiannya di atas kayu salib. Dia telah memberikan nyawanya supaya saya dan saudara bebas dari maut, bebas dari kebinasaan, dan kita diubah menjadi orang yang bersukacita. Sekalipun pergumulan bertubi-tubi, tapi kita ada sesuatu hati yang tetap sukacita dalam menghadapi pergumulan. Apalagi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, situasi di sekitar kita juga sedang mengalami kebingungan, ketakutan, bahkan juga ekonomi yang semakin merosot. Inilah tugas dan tanggung jawab kita, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tentu kita sejak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah banyak kita mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Inilah maksud Tuhan, kita dipanggil, dikuduskan menjadi imamat yang kudus, imamat yang rajani, untuk memberitakan kepada saudara-saudara kita yang patah hati, yang belum merasakan kasih Tuhan. Inilah yang perlu kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Banyak mungkin yang menang kita alami, menang menghadapi pergumulan. Ini menjadi alat kita lakukan untuk menyampaikan kepada saudara kita, berbagi iman. Karena Yesus juga datang ke dunia ini telah mengalami penderitaan. Kalau begitu, kita juga jangan bersungut-sungut kalau kita sedang mengalami pergumulan penderitaan. Karena itu didikan bagi kita untuk kita menjadi tahan uji. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tidak perlu takut sekalipun kita di tengah virus pandemi, virus COVID-19. Kita jangan takut, karena Allah tidak memberikan kepada kita roh yang menakutkan, tetapi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan semangat, roh yang memberikan kita tetap bersukacita. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh yang menakutkan. Karena Bapak Ibu Saudara, karena roh itu roh yang berasal daripada Allah sendiri. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudaraku yang kekasih, itu yang diberikan Tuhan kepada kita, anak-anak Tuhan, bukan roh yang takut. Kalau gitu, takut
Takut ini dari siapa? Tentu dari iblis. Kita harus mengusirnya. Kalau kita masih ada rasa takut, berarti kita tidak sempurna di dalam kasih. Dikatakan juga di 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau ada takut, kita takut besok dianiaya, kita takut besok kelaparan, kita takut besok lusa sakit penyakit, kena virus yang mematikan. Jangan takut. Kalau kita takut, kemana kita takut? Bingung, ke sini takut, dengar dari sini takut, di sana terpapar takut, di sana tergeletak takut. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita takut berarti kasih tidak sempurna di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai pelayan Tuhan, yang pertama sekali di ayat 8 kita menyampaikan firman Tuhan ini, yang terutama adalah kasih. Kasih yang bagaimana yang pertama kita sampaikan? Kasih yang menyelamatkan. Kasih yang menyelamatkan untuk hidup yang kekal, karunia dari Allah. Kasih juga di tengah perjalanan hidup kita, yang menyelamatkan kita dari penyakit, yang menyelamatkan kita dari maut, yang menyelamatkan kita dari kecelakaan, dari kelaparan, dari kemiskinan, dan yang lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, marilah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh setia dan taat kepada Yesus yang telah menderita. Itulah teladan kita. Dia juga datang ke dunia ini mengalami penderitaan yang berat. Akhirnya kita juga meneladani keberadaan Yesus Kristus yang menderita. Dan kita melayani, mari kita dapat menguasai diri. Hanya pimpinan Roh Allah yang bisa membuat kita dapat menguasai diri. Kalau kita dapat menguasai diri, tidak memikirkan dunia ini, tidak memikirkan hal-hal yang sia-sia, pasti kita juga tidak dapat hidup tenang. Bapak Ibu Saudara, hidup orang yang tidak tenang adalah hidup yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana keadaannya? Keadaan orang yang tidak percaya Tuhan, percaya hanya di mulut saja. Orang itu akan memiliki hati seperti ombak laut yang mendatangkan sampah dan lumpur. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita juga bisa mendatangkan sampah dan lumpur. Kita hadir di satu tempat, mendatangkan kekacauan dan lain-lain. Itulah sampah dan lumpur. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ikhlaskan hatimu yang memimpin hati kita. Tubuh kita ini adalah bait Roh Allah. Hanya Roh Kudus, yaitu Allah sendiri, Roh Kudus yang menjadi pemimpin kita. Tempat kita mengaji, tempat kita bertanya, Dia tidak jauh, ada di hati kita. Oleh karena itu, bila kita sudah mengandalkan benar-benar, kita ada di dalam penguasaan diri karena pimpinan Roh Kudus, kita dapat tenang dan kita dapat berdoa. Kita dapat menyampaikan kasih, kasih yang agape, dan juga tindakan kasih yang lainnya. Tidak menjadikan saudara-saudara kita hanya menjadi peminta atau penerima, tapi kita jadikan dia juga menjadi saluran berkat Allah. Karena saudara kita yang lain juga tidak beda dengan kita. Yesus datang kepada semua orang, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya. Yesus datang menjangkau kita. Nyawanya saja diberikannya untuk kita, apalagi segala kebutuhan kita. Oleh karena itu, mari kita Bapak Ibu Saudara hidup sebagai orang Kristen. Kita melakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan kita sudah terlebih dahulu menerima kebaikan dari Tuhan. Dengan cuma-cuma, kita juga wajib menyampaikannya dengan cuma-cuma. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara menguatkan kita untuk kita boleh tetap dapat menguasai diri dan juga dapat tenang dan dapat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, firman-Mu sangat terbatas untuk kami peroleh dan juga terbatas untuk kami mengerti. Tapi kami mohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan memberikan pengertian kepada kami, sehingga firman-Mu ini tetap menjadi teladan bagi kami dan supaya kami boleh tetap taat dan setia untuk mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih.